Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya di dalam channel BBM Belajar Bareng Majid. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari video sebelumnya, yakni dinamika atmosfer juga. Tapi ini sudah masuk ke bagian ketiga, cuaca dan iklim. Nah, video ini sejatinya adalah pengantar bagi video-video selanjutnya yang akan membahas lebih lanjut mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih lanjut itu kita harus masuk dulu ke pengantar di video yang kali ini dulu. Ada apa saja? Mari kita perhatikan. Nah, kita akan membahas nanti dalam beberapa video mengenai cuaca dan iklim. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu cuaca, apa itu iklim, apa bedanya. Nah, biasanya untuk mendefinisikan cuaca dan iklim itu langsung ke pembedanya antara cuaca dengan iklim. Apa bedanya cuaca dan iklim? Mudah saja. Yang membedakannya itu adalah masalah ruang dan waktu. Ya, ruang dalam cuaca itu ruangnya sempit. Sementara waktunya dalam cuaca itu adalah sebentar. Kalau iklim ruangnya luas, waktunya lama, ya. Karena untuk menghitung iklim di suatu tempat itu paling tidak dibutuhkan data sekurang-kurangnya berapa tahun? 30 tahun. Oke. 30 tahun. Waktunya lama. Dan ya, kondisi iklim di suatu tempat itu hampir bisa dipastikan dia akan terus-menerus tetap ya, kecuali ketika nanti terjadi perubahan iklim atau dalam skala waktu geologi beberapa juta tahun itu bisa berubah posisinya. Nah, cuaca, contohnya bagaimana? Cuaca misalnya di kota Bogor lagi hujan. Kota Depok sebelahnya kota Bogor ternyata nggak hujan. Ya, itu kan artinya ruangnya sempit ya, hanya sekota Bogor. Atau bahkan di kota Bogor pun bisa beda-beda. Di kebun rayanya hujan, tapi kalau udah masuk ke pinggir-pinggirnya, ya udah mendekati kota Depok, udah nggak hujan juga. Nah, itu artinya ruangnya sempit. Waktunya pun sebentar. Tadi pagi nggak hujan, siang mendung, sorenya hujan. Nah, itu kan waktunya cepat berubah. Nah, itu artinya hujannya kota Bogor pada saat itu adalah cuaca. Kalau iklim bagaimana? Nah, kota Bogor, kota Depok, kota Jakarta, itu semua iklimnya adalah iklim tropis. Kenapa iklimnya tropis? Karena letaknya dia dekat dengan khatulistiwa. Ya, dia berada di lintang lintang rendah ya, di dekat dengan khatulistiwa. Makanya disebutlah iklimnya sebagai iklim tropis. Ya, kondisi iklim di Indonesia pun ya secara umum kan tropis ya. Itu hampir bisa dipastikan bahwa 100 tahun ke depan ya akan tetap tropis. Tidak mungkin ujuk-ujuk berubah menjadi kutub gitu kan ya. Kecuali melalui skala yang tadi kita sudah katakan bahwa seiring dengan berjalannya waktu kondisi geologis berubah, pergerakan lempeng dan lain sebagainya. Misalnya apa? Misalnya adalah Greenland. Nah, Greenland kenapa namanya tanah hijau tapi dia di kutub utara? Ya karena dulunya pas zaman bahula gitu ya, zaman lama itu dia itu berada di daerah khatulistiwa. Makanya dia green ya. Karena proses geologis berjuta-juta tahun bergerak itu lempengnya sampai ke mendekati kutub. Nah, itu adalah bedanya cuaca dengan iklim. Nah, bedanya apa lagi? Ilmu yang mempelajarinya juga berbeda. Untuk tentang cuaca, ilmunya namanya meteorologi. Untuk mempelajari cuaca. Ada satu lagi klimatologi untuk mempelajari iklim. Nah, ini sudah beda juga ilmunya. Tapi meskipun ilmunya beda, nanti yang kita lihat itu sama. Kita lihat meteorologi, cuaca, kita lihat kondisi suhunya. Iklim itulah menghimpun suhu di tempat yang sama selama berpuluh-puluh tahun. Ya, minimal tadi berapa tahun? 30 tahun. Hujan, ya. Hujan kalau di cuaca kita lihat pergerakannya. Kapan hujannya mulai, kapan hujan selesai. Itu di cuaca. Tapi kalau di iklim, dilihat rata-rata curah hujan perharinya, per minggu, per bulan, per tahun, kemudian dirata-ratakan dalam kurun waktu puluhan tahun, disimpulkan nanti dengan curah hujan rata-ratanya sekian, maka iklimnya iklim apa gitu ya. Nah, itu adalah perbedaan cuaca dengan iklim. Nah,
Cuaca dan iklim itu sejatinya adalah mempelajari mengenai kondisi dari atmosfer. Nah, kondisi atmosfer itu bermacam-macam. Ada 3 kondisi dalam atmosfer. Ada namanya kondisi normal, ada kondisi sering atau frequent, dan ada kondisi ekstrim. Kondisi normal merupakan kondisi ya yang seharusnya terjadi, kondisi normalnya dalam cuaca dan iklim. Misalnya bagaimana? Indonesia kondisi normalnya adalah tropis, ya. Di kota Jakarta kondisi normalnya puncaknya musim hujan itu Januari, Februari, dan puncak kemarauannya Juni, Juli, ya. Itu kondisi normal. Kondisi sering merupakan kondisi yang, nah ini yang seringnya, yang apa? Yang dia terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, tapi berulang kali terjadi. Nah, misalnya gini, El Nino. El Nino ini kan nggak setiap tahun terjadi. Dia bisa terjadi antara 2 sampai 7, 9 tahun sekali kejadiannya. Nah, itu adalah kondisi yang sering terjadi, tapi tidak selalu terjadi. Karena kalau yang selalu terjadi itu yang normal ya. Nah, kalau sering ini dia akan terjadi, tapi kapan waktunya itu cukup lama, bertahun-tahun baru akan terjadi lagi. Kayak contohnya tadi El Nino. Kondisi yang satu lagi adalah kondisi ekstrim. Kondisi ekstrim ini merujuk pada yang maksimal dan minimal. Ya, cuaca dan iklim apa? Daerah dengan curah hujan tertinggi, itu yang maksimal. Daerah dengan curah hujan terendah, itu minimal. Daerah dengan suhu tertinggi, daerah dengan suhu terendah, itu merupakan kondisi ekstrim. Dia merujuk pada suatu kondisi yang maksimal maupun minimal. Kondisi ekstrim. Nah, itu dia. Kita kan tadi sudah lihat ya, cuaca dan iklim itu apa, pembedanya bagaimana, kondisi atmosfernya bagaimana. Sekarang kita masuk apa yang kita perhatikan dalam cuaca dan iklim. Artinya kita merujuk pada unsur-unsur pada cuaca dan iklim. Nah, ini pernah ditanyakan nih di Olimpiade tingkat kabupaten tahun 2014 yang lalu mengenai unsur cuaca dan iklim. Apakah unsur cuaca dan iklim itu sama, atau lebih banyak unsur cuaca, atau lebih banyak unsur iklim, atau tidak ada hubungannya? Ternyata sama saja ya teman-teman ya. Kenapa sama? Ya karena cuaca dan iklim itu merujuk pada kejadian yang sama. Bedanya apa tadi? Ruang dan waktunya. Kalau iklim itu dia lebih lama waktunya dan ruangnya lebih luas dibandingkan cuaca. Apa saja yang kita perhatikan dalam melihat cuaca dan iklim? Yang pertama adalah temperatur, ya. Temperatur atau suhu sama saja. Ya. Kemudian yang kedua adalah kelembaban udara. Kemudian ada tekanan udara. Nanti tekanan udara berkaitan dengan sistem angin. Ada namanya awan, pembentukan awan. Dan yang terakhir presipitasi. Presipitasi ini sama saja dengan hujan ya, tapi termnya lebih umum, katanya lebih umum. Karena kalau hujan itu ya biasanya kita melihat air, karena Indonesia tidak ada hujan es ya. Tapi kalau presipitasi ini ya hujan air, hujan es, hujan salju itu presipitasi. Nah, unsur cuaca dan iklim yang ada 6 ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut, masing-masing ada videonya. Jadi bisa lebih mendalam lagi dan bisa lebih detail lagi. Nah, intinya adalah kalau kita melihat cuaca dan iklim di suatu wilayah itu yang kita lihat adalah unsur-unsurnya ini. Bagaimana cuacanya berarti kita lihat temperaturnya berapa, kelembaban udaranya bagaimana, tekanan udara tinggi atau rendah, ya, anginnya berhembus atau tidak, kuat atau tidak hembusannya, awannya bagaimana tutupannya, dan juga kondisi presipitasi ada hujan atau tidak gitu ya. Nah, ini adalah unsur-unsur yang kita perhatikan dalam mengamati cuaca dan iklim. Karena unsur cuaca dan iklim ini akan dipelajari dalam video yang lebih lanjut, sampai di sini dulu video kita dinamika atmosfer bagian ketiga ini. Sampai jumpa lagi, nanti kita lanjutkan di video yang lainnya untuk mendalami unsur-unsur cuaca dan iklim. Ya, sampai jumpa. Jangan lupa di like, and share, dan juga subscribe. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.